Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih lanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan penguasa. Insyaallah ini mungkin pertemuan terakhir tentang penguasa. Baru pertemuan berikutnya kita masuk kitab yang baru, Kitabul Adab, ya, Kitabul Adab. Tapi bab berikutnya babun nahi an su'alil imarah. Bab tentang larangan minta jabatan. Wa ikhtiyari tarkil wilayat, dan memilih untuk tidak memegang jabatan idza lam yata'ayyan alaihi, kecuali jika memang dia ditunjuk, ya, dan harus dia yang menjadi pejabat tersebut, au tad'u hajatun ilaihi, atau memang hajah, kondisi mendesak dia harus minta jabatan. Di sini Imam Nawawi rahimahullah beri isyarat hukum asal bahwasanya tidak boleh meminta jabatan, ya. Namun ada kondisi bahwasanya seorang boleh jadi pejabat ketika dia ditunjuk, tidak ada pilihan lain, atau kondisi mengharuskan dia untuk minta jadi jabatan ketika tidak ada yang bisa menjalankan, sehingga ini fardu kifayah, dan ketika tidak ada yang bisa menjalankan menjadi fardu ain bagi dia. Jika tidak maka akan timbul banyak mudarat bagi masyarakat. Taib, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah akhirat kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan, dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu isyarat bahwasanya kebanyakan orang ketika ingin jadi pejabat, yang mereka inginkan bukan kemaslahatan masyarakat, tapi ingin jadi top, jadi dihormati, jadi dipuja-puja atau ditinggikan, atau punya anak buah, mereka merasa nyaman kalau jalan kemana-mana dikawal. Ini namanya ingin ulu fil ard, ingin tinggi di atas muka bumi. Maka orang seperti ini tidak berhak mendapat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard. Sungguhnya surga tersebut atau surga itu kami tidak jadikan bagi orang-orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan juga menghendaki kerusakan. Maka biasanya orang meminta-minta jabatan tujuannya bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Biasanya demikian, ya. Kecuali dari ada kondisi-kondisi tertentu yang buat dia terpaksa untuk maju, untuk dipilih misalnya, dan itu dalam kondisi darurat, atau dia sudah ditunjuk maka dia harus maju. Ayat ini memberi peringatan kepada kita semua, ya. Taib, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman bin Samurah ini masuk Islam belakangan, dan dulu namanya bukan Abdurrahman, ada yang bilang namanya Abdul Ka'bah, Abdul Fulan, sehingga Rasulullah ganti dengan apa? Abdurrahman. Rasulullah ganti namanya dengan Abdurrahman. Jadi kalau ada nama yang tidak sesuai dengan Islami atau mengandung mana-mana yang buruk, maka sunnahnya adalah diganti. Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Ada saya ketemu orang namanya Mufsidin. Mufsidin artinya perusak. Terus saya ketemu dia pas hajian, antum masih Mufsidin? Masih, katanya. Mufsidin tapi haji, alhamdulillah. Banyak yang namanya soleh belum haji, namanya Mufsidin dia sudah. Jadi ada nama-nama kadang-kadang kalau namanya mengandung makna kurang baik, maka hendaknya diganti. Kata Rasulullah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imara, wahai Abdurrahman, jangan kau minta jabatan. Fa innaka in u'titaha,
min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kau dikasih jabatan tanpa minta, maka kau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Wa in u'titaha an mas'alatin, tapi kalau kau dapat jabatan karena minta, wukilta ilaiha, maka kau akan diserahkan kepadamu sendiri. Itu Allah tidak bantu engkau. Ya. Wa idza halafta ala yaminin, dan jika engkau bersumpah atas suatu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, namun kau lihat ternyata ada yang lebih baik daripada sumpahmu tersebut, fa'til ladzi huwa khair, maka kerjakanlah yang lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan bayarlah kafarah dari sumpahmu yang kau batalkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas. Rasulullah SAW mengingatkan jangan kau minta jabatan. Ya. Tapi kalau kau datang jabatan tanpa kau minta, ya, Allah akan tolong engkau. Ya. Kenapa? Kalau orang tidak minta jabatan, kemudian dikasih, maka dia merasa jabatan itu beban. Dia tidak minta, tapi dikasih, maka dia merasa itu jabatan adalah beban, pertanggungjawaban, yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia menghadirkan dalam dirinya adalah beban, tanggung jawab, maka dia akan menjalankan dengan baik dan Allah akan membantunya. Ya. Karena ngurus orang tidak gampang ya. Gak usah ngurus banyak orang ya, ngurus orang-orang rumah sendiri aja terkadang susah, apalagi ngurus banyak orang. Wa in utitaha min an mas'alah, tapi kalau kau mendapatkannya dengan minta, ini menunjukkan kau semangat ya, maka Allah akan tinggalkan engkau dan kau dibiarkan ngurus sendiri. Dan kalau ngurus sendiri, ya, biasanya kita bersandar kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan. Ya. Dan ini semisal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, semisal seperti masalah harta ya, di mana Umar bin Khattab ya pernah diberikan sesuatu pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan aku pemberian. Fa aqulu, aku berkata, "A'tihi afqara ilaihi minni." Ya Rasulullah, berikan yang lebih butuh atau lebih miskin daripada aku. Itu aku cukup. Berikan aja kepada yang lebih miskin. Yaitu Umar tidak ambil. Ya. Hatta a'tani marratan malan. Kemudian Rasulullah kasih lagi suatu saat, kasih harta lagi yang lain. Fakultu, aku mengatakan perkataan yang sama. A'tihi afqara ilaihi minni. Berikan kepada yang lebih miskin daripada aku. Ahwaj ilaihi min, yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka Rasulullah SAW menegur Umar, kata Rasulullah SAW, khudhu. Ya. Dalam riwayat, watamawalhu au tasaddaq alaih. Ambillah. Tamawalhu itu gunakan untuk hartamu, untuk keperluanmu. Ya. Atau kalau kau enggak perlu, kau ingin sedekah, silakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'il fakhudhu. Harta yang datang kepadamu tanpa kau ada israf. Israf itu cenderungan, kepingin, itu namanya israf. Ya. Hati selalu melirik ke harta tersebut ya. Wala sa'il, kau tidak minta-minta ya. Maka fakhudhu, maka ambillah. Ya. Wa mala, adapun yang kau dapatkan dengan karena kau jiwamu kepingin ya. Atau kau minta-minta ya, kepingin itu meskipun tidak diungkapkan tapi kepingin, itu berarti kita tamak kepada harta tersebut. Kemudian ternyata dikasih, oh, ini rezeki anak soleh, jangan bilang begitu. Ini matanya hati lagi kepingin nih ya. Kata Nabi, ingatkan dua model, jangan kau ambil. Pertama, kalau kau musyrif alaih itu kau kepingin, lihat terus kepingin ya. Kepingin harta orang, bukan harta dia sendiri. Kalau harta sendiri ya oke lah. Tapi kalau harta orang, kemudian kau ingin dikasih, ya meskipun itu tidak ungkapkan. Atau kau minta, maka jangan ambil. Ya. Fala tutbi'hu nafsak, maka jangan biarkan dirimu mengikuti harta tersebut. Tapi kalau datang tanpa kau cari-cari, tanpa kau minta-minta, ambil, kata Nabi SAW, ambil. Boleh kau gunakan, kalau enggak kau sedekahkan. Maka sama dengan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sama seperti jabatan. Kalau jabatan kita tidak minta-minta dikasih, ya. Tapi kalau enggak minta, kapan mau dikasih? Kalau enggak minta dikasih, kita enggak cari-cari, ternyata dapat tugas, ya sudah jalankan. Kau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau minta-minta, kau akan dibiarkan. Ini maksud dari hadis ini ya. Maka ini larangan, jangan minta jabatan. Rasulullah jelas mengatakan la tas'alil imara. Nanti akan datang di bab terakhir yang lebih tegas lagi. Sini Rasulullah mengatakan la tas'alil imara, jangan minta jabatan. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi tambahan faedah,
Wa idza halafta ala yamin, kalau kau ternyata bersumpah atas suatu perkara, kau bersumpah, saya demi Allah saya akan begini. Ternyata kau lihat ada yang lebih baik, maka jangan ragu-ragu untuk melakukan yang baik tersebut, sumpahmu kau batalkan, tapi bayar apa? Kafarah, yaitu kafarah sumpah, ya. Ya, fa kafaratuhu engkau memberi makan min awsati ma tut'imuna ahlikum atau kiswatuhum atau tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kalau kita bersumpah kemudian kita tidak kerjakan, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 fakir miskin dari makanan tengah yang biasa kita makan, yang sedang biasa kita makan, bukan makanan yang mahal, bukan juga makanan yang murah, yang sedang yang biasa kita makan kalau kita kasih makan keluarga. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ini pilihan. Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Memerdekakan budak sudah enggak ada, berarti tinggal 2 pilihan. 10 fakir miskin dikasih makan, atau 10 fakir miskin dikasih pakaian. Mana yang lebih murah? Kasih makan atau pakai pakaian? Makan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mampu, maka fasiyamu salasati ayyam. Baru puasa 3 hari. Kalau mampu enggak boleh puasa. Kalau mampu enggak boleh puasa. Kalau enggak mampu, enggak punya uang kasih makan orang, enggak punya uang kasih beli pakaian, maka puasa 3 hari, ya. Jadi Rasulullah mengatakan kalau ada yang lebih baik daripada yang kau sumpahi, maka tinggalkan sumpahmu, jangan ragu-ragu, tinggal bayar kafarah. Karena kita ingin pahala. Kita ingin pahala. Kalau lebih baik, lebih besar pahalanya, tinggalkan sumpahmu. Misalnya kita pernah bersumpah, demi Allah saya akan bangun musholla di sini misalnya. Ternyata kita lihat, ini enggak pas tempatnya, masih orang belum ada tempat lebih bagus. Ya udah. Kita tinggalkan sumpah kita bayar kafarah, kita bangun ke tempat yang lebih maslahat. Karena kita hidup dicari apa? Cari pahala. Nah, munasabahnya atau keterkaitannya ini penting bagi penguasa, pejabat. Terkadang pejabat kalau sudah bersumpah, apalagi di hadapan anak buahnya, dia ada ego untuk meninggalkan sumpah tersebut. Maka Rasulullah mengisyaratkan, meskipun kau pejabat dan kau sudah bersumpah, meskipun di hadapan anak buahnya, jangan ikuti egomu. Kalau ada yang lebih maslahat, tinggalkan sumpah tersebut, bayar kafarah dan laksanakan yang lebih baik. Boleh laksanakan dulu bayar kafar, atau bayar kafar dulu baru laksanakan. Datang dalam dua riwayat, ya. Ada Rasulullah mengatakan bayar dulu kafar baru pindah kepada yang lebih baik. Dalam riwayat lakukan yang lebih baik dan bayar apa? Kafar. Tapi intinya kadang kita bersumpah kita lebih baik, jangan ragu-ragu untuk tinggalkan, ya. Untuk kita ganti yang lebih maslahat untuk akhirat kita. Apalagi kalau sumpah tersebut terkait dengan emosi, demi Allah saya tidak akan bicara dengan kamu. Ternyata kita ngapain kita ribut-ribut sampai mati bertengkar sama dia, ya sudahlah. Kita bayar kafarah, kita ngomong sama dia, tinggalkan. Karena yang lebih baik adalah kita menyambung tali persatuan, tali persaudaraan. Apalagi kita bersumpah tidak berbicara dengan saudara sendiri. Tentu yang lebih baik adalah menyambung silaturahmi. Maka batalkan sumpahmu, bayar kafarah, kemudian lakukan yang lebih baik. Ini secara umum terkait dengan amir, pejabat, atau secara umum kaum muslimin. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda kepadaku, ya Abu Dzar inni araka dhaifan, wahai Abu Dzar aku melihatmu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku menyukai untuk dirimu apa yang aku sukai untukku. La ta'ammaranna 'ala itsnain, jangan sekali-sekali kau menjadi pemimpin 2 orang. Wala tawalayanna mala yatim, dan jangan sekali-sekali kau ngurus harta anak yatim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini juga peringatan keras dari Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari kita tidak ragukan akan ketakwaannya dan kesolehannya. Abu Dzar Al-Ghifari, orang sangat soleh, ya. Saking sangat soleh, terkenal, sangat jauh daripada dunia, orang terkenal zuhud. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari punya mazhab sendiri. Dia itu menganggap bahwasanya orang kalau punya harta, kalau berlebihan harus kembalikan ke Baitul Mal. Ya. Ini diselisih oleh para sahabat yang lain. Dia menganggap kalau ada harta, kau boleh harta secukupnya. Yang lebih kembalikan ke harta negara untuk kepentingan kaum muslimin. Maka tidak boleh orang
kaya-kaya berfoya-foya. Kelebihan yang punya kelebihan kembalikan ke Baitul Mal. Dan dia sering mengingatkan orang-orang. Tapi di sini oleh para sahabat yang lain. Artinya dia sangat zuhud. Tetapi untuk menjadi pemimpin, menjadi pejabat, bukan hanya dibutuhkan ketakwaan, dibutuhkan juga keahlian, ya, profesionalitas dalam mengurusi jabatan. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus saah. Kalau jabatan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Maka ini syarat menjadi pejabat, dua syaratnya. Pertama, takwa, yaitu amanah. Yang kedua, ahli. Kapan terkumpul keduanya, amanah dan keahlian, maka dia telah profesional dalam menjalankan jabatan. Jika salah satunya, maka tidak profesional. Ahli, tapi tukang korupsi. Ahli, pinter, lulusan S3 mana? S3 mungkin Yunani, lulusan Yunani bahkan. Tapi ternyata dia tidak amanah, maka ini enggak benar. Atau amanah tapi bahlul, sama aja. Amanah, jujur, sering ke masjid, tapi bahlul, enggak bisa ngurus urusan. Ini juga enggak boleh. Maka harus terkumpul keduanya. Itulah yang disebut oleh putri seorang soleh ketika menyuruh ayahnya untuk memperkerjakan Musa. Ya abati istajirhu inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah si Musa. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah al-qawi, yaitu kuat, ahli dalam bidangnya, al-amin, yang terpercaya. Itulah yang diakui oleh Ifrit ketika Sulaiman alaihissalam menanyakan, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian anak buahku yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum mereka datang menyatakan Islam atau menyerahkan diri. Kata Ifrit, qala Ifritun minal jin, berkata Ifrit minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari singgasanamu, wahai Paduka, wahai Sulaiman, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku adalah kuat dan terpercaya. Itu saya profesional. Karena jin bisa terbang dalam waktu cepat, mikul singgasana, kemudian terbang beribu-ribu kilo, mudah bagi jin Ifrit. Ternyata ada yang lebih hebat daripada jin Ifrit. Tapi intinya dia mengaku qawiyun amin, yaitu kuat dan terpercaya. Demikian juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawarin jabatan, sang raja berkata, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sungguhnya engkau wahai Yusuf hari ini makinun, mendapatkan kedudukan, amin, dan terpercaya. Dipercaya. Kau dapat kedudukan, itu dapat jabatan, kau terpercaya. Maka Yusuf sudah dipercaya, dia juga menunjukkan keahliannya. Dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan harta, yang ngurusin harta negara. Kenapa? Ini hafizun alim, karena aku ahli dalam hal ini. Aku bisa menjaga dan aku mengerti tentang masalah keuangan. Maka akhirnya dia diangkat menjadi bendaharawan harta negara, ya, menteri keuangan, ya. Maka dia mengumpulkan amin dan apa? Dan keahlian. Maka itu disebut dengan profesional. Maka orang yang tidak memenuhi dua persyaratan ini tidak bisa jadi penguasa, tidak bisa jadi pejabat. Abu Dzar, siapa yang ragu tentang ketakwaan? Sangat takwa, sangat zuhud, tidak ada ketertarikan dengan dunia, sangat zuhud, super zuhud. Sampai punya pendapat yang mungkin berbeda dengan sahabat yang lainnya. Tetapi untuk masalah jabatan bukan cuma zuhud yang diperlukan, tapi harus ada keahlian. Maka Rasulullah mengatakan, la ta'ammaranna ala tsnain. Jangan sekali-sekali kau memimpin dua orang karena saya cinta sama engkau. Inni uhibbu li nafsika ma uhibbu li nafsi. Aku ingin kebaikan bagimu apa yang aku suka untuk diriku. Maka jangan sekali-sekali engkau menjadi pejabat untuk ngurusin dua orang aja, jangan. Kenapa? Inni araka dhaifan. Aku melihat engkau lemah. Itu lemah bukan lemah iman, tapi lemah dalam profesionalitas, lemah dalam keahlian. Karena ngurus orang gak gampang, ada tanggung jawabnya. Kalau bisa jangan jadi pengurus, ya. Apalagi jadi pembesar. Kalau bisa jangan, karena kau lemah. Kemudian juga masalah harta. Wala tawalayanna mala yatim. Dan jangan sekali-sekali ngurus anak yatim harta. Mungkin kau niat baik ingin ngurus harta anak yatim, tapi kalau kau tidak pandai bahaya. Ya, karena di antara dosa besar adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim tanpa hak.
Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka masukkan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk neraka. Maksudnya apa? Boleh seorang ngurus anak yatim, ada yang kaya. Misalnya bapaknya meninggal dan dia punya harta banyak, emas banyak, batangan emas banyak, maka dia masih kecil, nggak ada yang bisa ngurus. Yang ngurus misalnya ada orang pengen ngurus atau pamannya ngurus. Nah, kalau dia tidak pandai ngurus, kalau dia tidak amanah, mungkin dia makan dari harta tersebut. Berlebihan. Kalau miskin boleh ikut makan, tapi yang wajar. Boleh. Kalau kaya nggak boleh makan dari harta anak yatim. Kemudian harta ini kadang dia masukkan dalam perdagangan, diinvestkan. Kalau nggak ahli, habis, ludes harta anak yatim tersebut. Maka ngurus harta anak yatim tidak gampang. Dan kalau dibiarkan, kena zakat. Akan mengurangi harta yatim. Kalau dikelola harus yang ahli. Kalau enggak, harta tersebut bisa ludes. Maka tidak sama mengurusi harta orang biasa dengan harta anak yatim. Harta ini bahaya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, engkau jangan pernah ngurus harta anak yatim. Ya, ini menguatkan bahwasanya masalah jabatan tidak semudah yang dibayangkan. Selain amanah harus ahli. Wa anhu qala, dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, pernah aku minta jabatan, aku berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, tidakkah kau jadikan aku petugasmu, yaitu jadi pejabat, jadi pengurus negara, jadi ASN maksudnya ya. Tapi tingkatan jabatan. Fadaraba biyadihi ala mankibi, maka Rasulullah menepukkan tangannya di atas pundakku. Tsumma qala, Rasulullah berkata, tanda sayang kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka dhaif, wahai Abu Dzar, engkau lemah. Wa innaha amanah, sungguhnya jabatan adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sungguhnya pada hari kiamat jabatan itu hanyalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan tersebut dengan haknya, wa addal ladzi alaihi fiha, dan bisa menunaikan amanah jabatan tersebut. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah mengingatkan yang bisa hukum asal pejabat itu akan terhina ya, dan akan menyesal. Akan menyesal. Siapa pejabat yang tidak terhina dan tidak menyesal jika memenuhi dua persyaratan? Dia mendapatkan jabatan tersebut memang dengan haknya, artinya dia ahli, profesional, dia amanah. Yang kedua, dia menjalankan tugas dari jabatan tersebut. Baru dia selamat dari hinaan dan penyesalan. Maka yang tidak memenuhi persyaratan ini pasti terhina, pasti menyesal. Siapa yang terhina dan pejabat yang pasti menyesal, pasti terhina? Yang pertama adalah yang mengambil jabatan bukan haknya. Gimana bukan haknya? Dengan cara culas, dengan cara bohong, dengan cara bukan haknya. Ya. Dan dia juga tidak ahli dalam bidang itu, tidak berhak. Yang berhak cuma yang amanah sama yang ahli. Dia tidak ahli, tidak amanah, dengan cara culas, dengan cara curang. Tanya politik adalah peperangan, perang boleh menipu. Nipu sana, nipu sini. Ya. Akhirnya dapat jabatan. Ini pasti terhina. Ya, pasti terhina. Dan pasti menyesal. Yang kedua, memang dia berhak. Secara profesional dia pintar. Yang lain bahlul-bahlul, dia pintar sendiri. Dia ahli, sudah punya pengalaman. Dan dia amanah. Tapi ternyata dia tidak menjalankan sesuai dengan SOP dalam aturan jabatan tersebut. Gampangin, tidak perhatian, ya. Asal-asal kasih keputusan, tidak sesuai prosedur. Ini juga akan terhina dan akan menyesal. Maka saya katakan hukum asal pejabat adalah terhina dan menyesal. Penyesalan berkepanjangan. Apalagi jabatan tersebut hanya 5 tahun. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, jangan coba-coba jadi pejabat. Jangan coba-coba jadi pejabat, ya. Karena dia akan menyesal dalam waktu yang lama dan dia akan terhina dalam waktu yang lama. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW berkata, innakum satahrisuna 'alal imarah, sungguhnya kalian akan semangat untuk dapat jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan jabatan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ya akhi, kita aja ngurus keluarga,
Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawab atas tugasnya. Seorang laki bertanggung jawab di rumahnya, dia akan tanya tentang istri anak-anaknya. Seorang wanita bertanggung jawab di rumahnya akan ditanya tentang urusan rumah, tentang belanja, akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak, tentang bibi, tentang orang rumah akan ditanya. Ya. Itu aja kita sudah bingung kalau ditanya tentang anak-anak, gimana ngurus anak. Kita emang mudah menjawabnya? Tidak mudah. Gimana lagi kalau ngurus banyak orang. Apalagi ngurus banyak orang. Tetapi kata Rasulullah, kalian akan semangat. Kenapa? Karena jabatan menjanjikan kekayaan, menjanjikan ulu fil ard, dihormati orang, ya. Orang nggak berani senggol-senggol kita karena kita apa? Pejabat, ya. Kemana-mana dikawal, kemana-mana pakai patwal. Tapi sudah nggak boleh pakai bunyi lagi, ya? Boleh. Dulu kan kalau pakai bunyi keren. Ya, sama. Jadi ya, mana bahkan pesawat bisa ditunda-tunda nanti belakangan. Setengah jam lagi saya baru datang, ya udah. Kadang harus tunda demi. Intinya kadang-kadang kita orang semangat. Kenapa? Karena ada kenikmatan dunia yang didapatkan. Ini jadi masalah. Bukan dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Maka hal inilah yang menjadikan penyesalan pada hari kiamat kelak. Taib. Bab berikutnya. Babu hathi sultan wal qadhi wa ghairihima min wulatil umur ala ittikhadhi wazirin salih wa tahdhirihim min qurana'is su' wal qabul minhum. Sebelum saya lanjutkan, tadi kita sebutkan bab, Imam Nawawi berkata, bab yang tadi kita bahas, bab larangan untuk minta apa? Jabatan. Dan yang lebih baik adalah meninggalkan jabatan. Kecuali kalau dia ditunjuk atau kondisi mengharuskan dia demikian. Oleh karena dalam buku-buku fikih disebutkan, asalnya tidak boleh minta jabatan kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya kita dikasih, kamu yang harus. Ketika ditunjuk, maka ya sudah, dia harus kerjakan. Atau dia boleh mencalonkan dirinya kalau memang dia lihat tidak ada yang seperti dia. Dia calon semua, tidak bisa, ini gimana. Dan dia memang niatnya untuk memperbaiki kondisi masyarakat, bukan untuk duniawi. Bukan untuk perkaya diri, bukan untuk ulu fil ard, tidak boleh kalau dalam rangka untuk dihormati, kemudian dielu-elukan, tidak. Dia memang, ini saya harus ngurus masyarakat, kasihan. Saya punya keahlian. Maka dalam kondisi tersebut, dia boleh memajukan dirinya. Saya tahu masalah ini. Biar saya yang jalani. Saya punya keahlian dalam hal ini. Ini boleh dalam kondisi apa? Darurat. Dalam kondisi darurat. Ya. Adapun kalau kita tahu ada orang semisal kita, ya sudah, mending kita tinggalin. Atau kita tahu ada yang lebih hebat, jangan coba maju. Kalau perlu kita kasih tahu, dia yang lebih hebat daripada saya. Ngapain saya? Karena dia yang lebih pintar, lebih tahu maslahat apa? Masyarakat. Tapi apa ada yang seperti itu? Zaman sekarang. Mudah-mudahan masih ada ya. Konon, saya diceritain ada seorang maju ketika pemilihan calon pejabat. Nah, ada calon jadi 4 kalau nggak salah. Semuanya maju satu, cerita saya begini. Yang kedua juga, pilihlah saya begini. Yang ketiga, ada satu kawan maju di depan umum, dia bilang, insya Allah kita semua baik, terserah kamu pilih yang mana. Dia bilang semuanya baik, terserah pilih yang mana. Konon, saya diceritain sama anak buahnya, cerita dulu, bapak ketika maju modelnya begitu. Dia maju, dia bilang semua baik terserah pilih yang mana. Taib. Bab berikutnya babu hafiz sultan wal qadhi wa ghairihima min wulatil umur ala ittikhadhi wazirin salih. Bab dorongan atau motivasi kepada sultan atau al-qadhi, hakim atau selain keduanya, yaitu yang memiliki menduduki jabatan-jabatan, yaitu qadhi, hakim, kepala polisi, kepala tentara, yang punya kejabatan-jabatan, menteri, yang semisal itu, bupati, kemudian gubernur, ya semua aja. Ala ittikhadhi wazirin salih, hendaknya mengambil pembantu atau pendukung menteri atau orang dekat, staf khusus yang saleh. Wa tahdhirihim min qurana'is su' wal qabul minhum, dan memperingatkan mereka agar hati-hati terhadap teman-teman yang buruk dan jangan menerima mereka sebagai staf khusus atau jangan menerima nasihat mereka karena mereka orang buruk.
Karena di sekelilingi pejabat ada yang baik, ada yang buruk. Ini sunnatullah, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Ada udang di balik batu. Bahkan terkadang orang terdekat yang sudah yakini ternyata pengkhianat besar. Terjadi atau tidak? Terjadi. Baik. Qala Allah Ta'ala, seperti biasa Imam Nawawi membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Dan para kekasih ya, pada hari tersebut akan saling bermusuhan, yaitu orang yang dekat, para kawan-kawan dekat pada hari tersebut saling bermusuhan satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa ya. Maksudnya ini isyarat kalau jadikan teman, apalagi teman dekat, jangan sembarang orang. Kalau tidak bertakwa maka akan jadi musuh, dan kita tidak ingin nambah musuh di akhirat, tidak ingin nambah musuh di akhirat. Tapi kalau teman dekat kita adalah orang soleh, akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi syafaat, ya, akan menjadi pendukung kita pada hari kiamat. Adapun teman yang tidak soleh hanya tambah musuh. Pertemanan kita bukan di atas kesolehan, akan nambah musuh pada hari kiamat kelak. Maka janganlah wahai pejabat mengambil staf khusus orang yang buruk. Jangan mengambil staf khusus orang yang buruk. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari dua sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifah illa kanat lahu bitanatani. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau Allah menjadikan seorang khalifah kecuali biasanya ada baginya dua orang dekat. Bitana itu orang dekat. Dua model. Bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alaih. Orang dekat, circle ring satu, yang menyuruh dia untuk berbuat kebajikan dan memotivasinya untuk berbuat kebajikan. Wa bitana, dan ada orang-orang dekat sebaliknya, ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaih, yang motivasi untuk keburukan dan menyuruh untuk keburukan. Wal ma'sum, adapun yang terjaga, man asamallah, yaitu orang dijaga oleh Allah. Rawahul Bukhari. Ini isyarat bahwasanya hati-hati, tidak semua orang yang dekat adalah orang baik. Karena ketika seorang punya jabatan, punya uang, punya harta, terpandang, pasti banyak yang mendekat. Di mana ada gula ada apa? Ada semut. Nah, semut macam-macam. Ya, semut macam-macam, mencari gula ya. Tapi ada semut yang baik, ada semut yang tidak baik. Ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Ada yang menasihati untuk akhiratnya, maka peganglah staf yang baik seperti ini. Terlihat dari ibadahnya, terlihat dari tutur katanya, terlihat dari, namanya kalau kita ingin cari tahu orang baik, insya Allah Allah kasih petunjuk. Tidak semua yang perkataannya manis, yang menunjukkan pengalaman hebat, kemudian niat baik. Kita belum tentu kenal orang ini, maka waspada. Ini isyarat bahwasanya harus milah-milih. Tidak semua orang dekat dengan kita, berhasil dekat dengan kita, harus kita dengar pendapatnya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan wal ma'sum, yang bisa selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Maka ini dalil harus minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku bitanah yang baik. Ya Allah, aku sekarang kau jadikan aku pejabat, kau berikan aku jabatan, berikanlah aku penolong-penolong, bitanah-bitanah yang baik. Karena Nabi mengatakan yang dijaga, yang terjaga dari bitanah yang buruk hanyalah yang dijaga oleh siapa? Allah. Maka itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak negara hancur gara-gara pembisik yang buruk. Gara-gara pembisik yang buruk ya. Seperti Khilafah Al-Abbasiyah hancur gara-gara Ibnu Al-Alqami ya, salah seorang pembisik khalifah tapi ternyata bermadzhab Syiah yang kemudian menjebak khalifah, akhirnya dibunuh oleh Mongol atau Tatar ya. Sebagaimana kisahnya yang masyhur ya. Karena pembisik yang tidak baik ya. Padahal dekat sudah dipercaya, makanya agar bisa selamat harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang terdekat ternyata penjahat terbesar. Ternyata dia yang menyebarkan semua rahasia. Ternyata dia yang mengirim rahasia kepada musuh. Ternyata dia yang ikut menggulingkan sang penguasa untuk ikut menjatuhkan pejabat. Ini terjadi dari jabatan tinggi sampai jabatan rendah. Seorang terjatuh gara-gara teman dekatnya ya. Sekarang jadikan teman karena sama-sama hobi, ternyata dia membisiki. Nah, kita harus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ini yang bisiki saya banyak. Jagalah diriku agar aku tidak terjerumus pada bitanah yang buruk. Di sini Nabi mengatakan, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin." Allah tidak mengutus orang nabi kecuali ada yang dekat-dekat buruk, yang dekat-dekat yang baik. Demikian juga khalifah.
Berarti ustadz juga bisa demikian nggak? Bisa nggak ustadz ada pembisik yang baik, pembisik yang buruk? Bisa, Nabi aja bisa, apalagi ustadz. Pembisik yang buruk membawa dai tersebut kepada arah yang buruk. Ya. Semakin duniawi, semakin jauh, semakin ternyata sangat halus. Karena pembisik tersebut ahli. Maka seorang harus waspada, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi ustadz yang tidak punya pengalaman, tidak tahu, ya, kemudian ada yang dekat, selalu husnudzon kepada orang, akhirnya ke bawah. Ya, kita mau suruh suudzon agak susah. Ketika husnudzon ternyata kita kegiring. Karena kita kegiring. Akhirnya sebagaimana sebagian kejadian ada ustadz dimanfaatkan, akhirnya karena dekat dengan ustadz, akhirnya orang kasih proyek sama temannya tersebut, teman ustadz ternyata penipu, akhirnya uang banyak hilang. Ya, ini berarti pembisik yang buruk. Dekat-dekat ustadz ada maunya supaya dipercaya sama orang. Ya. Bahkan gak usah dekat-dekat. Ya. Pernah ada kawan dia ngerjain rumah, intinya dia kibulin saya, ya. Ini sih nggak banyak, ya, paling berapa sih, ya. Nggak banyak, ya. Saya nggak usah bilang nanti antum kaget, ya. Ternyata sedikit, ya. Intinya sedikit. Intinya dia ngibulin, saya maafin lah, ya. Saya maafin. Ya sudahlah, saya bilang ya dia juga cari uang. Ternyata dia foto rumah saya, kemudian dia lapor ke orang, ada orang ambil proyek sama dia. Saya ngerjain rumahnya Ustadz Firanda ini. Nah, akhirnya orang itu ketipu ratusan juta. Dia lapor sama saya. Lah antum kenapa nggak tanya-tanya saya? Lah saya percaya kan dia Ustadz nggak mungkin milih apa? Ustadz juga bahlul bisa ditipu. Akhirnya kawan kita ini ketika Ramadan dia kirim surat yang panjang dengan ini, ya, ini hati tergerak, tangan apa minta maaf intinya kan. Saya sudah maafin, cuma saya nggak mau bilang iya karena saya biar dia tersimpan dalam hatinya bahwasanya saya marah, padahal saya sudah maafin. Cuma saya nggak jawab. Ya, karena kalau saya jawab ya sudah dimaafin, aman nipu lagi nanti. Jadi maksudnya jangankan kita, Nabi pun ada yang mendekati yang buruk maupun yang baik. Apalagi kita ustadz lemah, dai lemah, ya lemah, dekat orang macam-macam punya keinginan. Ada udang di balik rempeyek, maka waspada. Tapi hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin." Jika Allah menghendaki bagi seorang penguasa, seorang amir kebaikan, maka Allah buat bagi dia ada penolong yang baik. Wazir itu penolong, ya. Menteri atau orang-orang dekat, staf khusus yang baik. Wa in nasiya dzakarahu, kalau sang amir lupa maka temannya ini akan mengingatkan. Wa idza dzakara a'anahu, kalau sang amir ingat kebaikan maka dia akan bantu, dia akan motivasi dia bantu dan dia tulus. Ada orang seperti itu tulus, ya. Wa idza arada bihi ghairu dzalik ja'alahu wazira su'in. Adapun kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang amir, Allah jadikan bagi dia penolong atau staf khusus yang buruk. In nasiya lam yudzakiru, kalau dia lupa, kebetulan amir lupa, dia enggak diingatin. Wa in dzakara, kalau amirnya lupa, lam yu'inhu, maka dia tidak, kalau amirnya ingat kebaikan, tidak dibantu oleh staf khusus tersebut. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik sesuai dengan kriteria sahih Muslim, ya. Tapi bab terakhir, babun nahyi an tauliyatil imarati wal qada'i wa ghairihima minal wilayat liman sa'alaha aw harasa 'alaiha fa arada biha. Bab larangan untuk mengangkat atau memberikan jabatan atau memberikan kedudukan sebagai hakim atau yang semisalnya, jabatan-jabatan yang tinggi seperti ini, sebagai amir, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai hakim, sebagai bupati dan jabatan yang lain kepada orang yang minta atau tidak minta secara lisan tapi harasa 'alaiha. Perhatikan, Imam Nawawi detail, dia bilang mungkin ada tiga model. Pertama, minta terang-terangan, saya dong jadi hakim, saya dong jadi pejabat. Ini kata Imam Nawawi jangan kasih. Yang kedua, tidak minta tapi semangat. Sedikit, ya memang Ustaz, semangat. Kelihatan semangat. Kita bisa firasat, ini semangat banget mau jadi hakim. Semangat banget mau jadi Pak Camat ini. Ini semangat nggak dikasih. Karena kalau semangat, kenapa kita tidak kasih? Kenapa tidak dikasih? Memang saya mau kasih, saya nggak punya apa-apa. Kenapa semangat tidak dikasih? Karena kalau dia semangat, dia akan menjaga, apapun dia lakukan, dia akan menjaga jabatannya. Sehingga yang menjadi perhatian adalah apa? Jabatan. Bukan mikir masyarakat, tapi mikir jabatan. Jadi semangat untuk jadi pejabat. Yang ketiga, fa'arrada biha
atau yang tidak minta, tidak ngomong tapi nyindir-nyindir. Nyindir-nyindir. Nyindir-nyindir ya. Misalnya bupati lagi cari staf khusus, terus dia bilang, paling bagus Pak Bupati kalau staf khusus itu orang dekat. Maksudnya dia orang dekat itu. Yang dekatnya bagaimana ya? Maksudnya yang gemuk berkacamata Pak Bupati. Misalnya. Artinya dia sindir-sindir. Ini nyindir enggak usah dikasih. Enggak usah dikasih. Tapi dalilnya apa? Saya bacakan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Musa al-Asy'ari berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana wa rajulani min bani ammi. Aku dan 2 orang dari sepupu-sepupuku, yaitu dari satu suku, 3 orang. Kami bertiga. Faqala ahaduhuma, maka salah satunya dari 2 orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, amirna ala ba'dhi ma wallakallahu azza wa jalla." Ya Allah, jadikanlah aku sebagai amir pada sebagian wilayah atau jabatan yang Allah telah serahkan kepada engkau. Wa qala al-akharu mithla dzalik. Saya juga ya Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah sallam, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu." Kata Nabi, sungguh kami demi Allah tidak bakalan akan angkat pejabat bagi orang yang minta-minta. Au ahadan harasa alaihi, atau seorang yang tidak minta tapi semangat untuk mendapatkannya, tidak bakalan kami kasih. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasanya untuk urusan jabatan, kita kalau kasih jabatan ke orang, kita juga ditanya oleh Allah. Bukan bahkan kita kasih selesai urusan. Enggak. Kau milih itu juga diminta pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarang pilih. Asal nunjuk aja, asal nunjuk aja. Kau nunjuk, kau akan diminta pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam memberi jabatan tidak boleh ada enggak enak, pekeu-pekeu. Ini karena keluarga, ini karena hutang budi. Enggak ada hutang-hutang budi dalam urusan ini. Enggak boleh hutang budi kemudian jadi pejabat, enggak boleh. Yang ada ini ahli atau tidak. Kalau kau pilih yang tidak ahli, binasa kau hari kiamat kelak. Jadi yang binasa bukan yang diangkat aja, yang milih juga enggak boleh sembarang. Yang milih juga enggak boleh sembarang ya. Tentunya ketika ada, ini tentunya tidak ada yang sempurna. Maksud saya, kalau antum jadi pejabat terus ada angkatan abu, antum lihat ada 3 calon, semuanya buruk, tapi ada yang lebih baik. Antum harus berpikir, mana yang lebih baik untuk rakyat, untuk masyarakat. Bukan karena teman saya, adik saya. Kalau kebetulan yang antum lihat yang terbaik adalah saudara antum, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kebetulan baik ya. Seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, dia sudah jadi gubernur di zaman Umar. Ketika zaman Utsman tetap dilanjutkan ya. Kebetulan Muawiyah dan Utsman ada hubungan apa? Sama dari Bani Umayyah, tapi bukan karena pekeu-pekeu, karena Muawiyah sebelumnya sudah ditunjuk oleh Umar yang tidak ada hubungan. Umar dari Quraisy tapi Adawi, kemudian Muawiyah dari Umawi, sama-sama Quraisy tapi beda ya. Maka tidak boleh ada pekeu-pekeu dalam urusan ini, karena ketika kita milih, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti rakyat ketika memilih akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya tidak boleh dibeli. Ada serangan fajar, kemudian serangan maghrib, serangan sepertiga malam yang terakhir. Antum pilih, antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya haram, berarti kita diriswah. Kita dibayar, kita terima, terlaknat. Ya, hati-hati. Enggak boleh, ya. Ustaz, kalau saya ambil aja tapi saya enggak pilih. Ini kasihan maksudnya. Kau udah ambil, dia ambil tuh hadiah bersyarat. Kau ambil dengan syarat kau pilih apa? Saya. Sama-sama ngerti nggak? Dia bukan bagi gratis. Secara urf dia kasih hadiah bersyarat kau ambil dengan syarat kau pilih saya. Begitu ambil kita nggak pilih dia. Buat beli nasi goreng Ustaz, aduh repot. Nggak usah uang syubhat. Uang apa? Syubhat. Kalau ditanya Ustaz gimana yang bawain? Yang bagi-bagiin sama. Kerja sama. Maka kita hidup di zaman sekarang beda zaman dulu. Kalau zaman sekarang luar biasa. Seorang mencalonkan dirinya, mengeluh-elukan dirinya, memuji-muji dirinya, merendahkan pihak lawan, lengkap semua. Janji bertumpuk-tumpuk. Ini gimana hari kiamat nanti? Alhamdulillah antum rakyat jelata, alhamdulillah. Saya bilang enggak gampang loh, antum maju, antum elu-elukan, bahkan foto aja di Photoshop, apa dia apa? Ya di Photoshop ya. Ya, tambah cantik, tambah ganteng, tambah kurus macam. Kemudian belum muji-muji saya gini, saya akan ini, jelek-jelekan yang lihat lawan kita pendusta gini. Kalau ada aibnya dibongkar, wah sudah ngeri. Semua pelanggaran dilakukan. Setelah itu minta-minta pilih saya, janji ada 100 janji. Yang dikerjakan 101, bohong semua. Ngeri. Janji ini, ngeri. Ini gimana kalau hari kiamat kelak?
Kemudian kalau punya uang beli suara. Ini rakyat dibohongi, sudah ada kelompok rakyat milih dia. Ini kemudian kepemimpinannya jual suaranya kepada kelompok lain. Ini kan enggak berkhianat kepada rakyat. Ini gimana hari kiamat nanti? Semua hadis Nabi dilanggar. Tidak ahli, yang penting pandai ngelobi. Ya udahlah, alhamdulillah. Ini sekedar nasihat. Kalau mau jadi pemimpin, mikir-mikir. Kalau bisa, alhamdulillah, antum bertakwa, dapat surga yang tinggi. Tapi kalau antum nggak bisa, jangan coba-coba. Mending jadi rakyat apa? Jelata, jualan gorengan. Daripada masuk, kemudian ternyata musibah besar, antum tidak bakalan mampu untuk menjawab pertanyaan Allah. Dan hanyalah kehinaan dan penyesalan. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.